Shalom, saya Winda Frederika Nope, NIM 2123716617, kelas 1B, jurusan Teknik Sipil, Prodi Teknik Perancangan Irigasi dan Penanganan Pantai. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang politik untuk tugas akhir mata kuliah Pendidikan Agama Kristen Protestan. Yang pertama, pengertian politik secara hakiki. 1. Segala rencana, usaha, dan tindakan atau kegiatan untuk memelihara dan mengelola negara. Yang kedua, ikut memberikan pemikiran dan tindakan dalam memelihara dan mengelola negara. 3. Orang Kristen sebagai warga negara yang baik harus sadar diri sebagai apa posisi dan perannya dalam negara dan masyarakat. Yang keempat, orang Kristen harus menghargai posisi dan peran warga negara yang lain dan peran aparatur negara, seperti eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang kedua, konsep Alkitab tentang politik. Bagian A, pemerintahan politik berbeda dengan pelayanan Kristiani. Dalam kitab Markus, pasal 10, ayat 42 hingga ayat yang ke-45. Ayat ke-42, tetapi Yesus memanggil mereka lalu berkata, "Kamu tahu bahwa mereka yang disebut pemerintah bangsa-bangsa, memerintah rakyatnya dengan tangan besi, dan pembesar-pembesarnya menjalankan kuasanya dengan keras atas mereka." Ayat 43, "Tidaklah demikian di antara kamu, barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu." Ayat yang ke-44, "Dan barang siapa ingin menjadi yang terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hamba untuk semuanya." Ayat 45, "Karena anak manusia juga datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang." Bagian B, orang Kristen tidak anti pemerintahan politik. Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Paulus mengatakan supaya orang Kristen, yang pertama, membayar pajak kepada yang berhak menerima pajak. Yang kedua, membayar cukai kepada yang berhak menerima cukai. Yang ketiga, memberi rasa takut kepada yang berhak menerima rasa takut. Dan keempat, memberi hormat kepada yang berhak menerima hormat. Yang ketiga, beberapa bentuk partisipasi politik orang Kristen. Menjadi garam dan terang dunia politik, bersaksi, bersekutu, dan melayani dalam politik, mendoakan raja atau penguasa dan negara, menjadi pekerja sosial, pencinta lingkungan, aktivitas politik, dan partai politik. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.